Sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dulu Bapak Ibu ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yuk sama-sama Bapak Ibu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Yuk sama-sama. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara Bapak Ibu semuanya, siapa yang tahu sekarang kita berada di tanggal berapa? Tanggal berapa Ibu? Kita sekarang kan tanggal 2 Februari 2024. Nah, sekarang kita di bulan Hijriah tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 3 tahun 1446 Hijriah. Jadi kita harus tahu, jangan sampai kita ini sebagai orang Islam yang kita tahu cuma penanggalan Masehi. Masehi itu, penanggalan Masehi atau kalender Masehi itu mulainya kapan Bu? Yang buatnya adalah Raja Romawi. Dimulai dari ketika lahirnya Nabi Isa al-Masih. Makanya namanya Masehi. Ya. Itu Bu, dari Januari, Februari, itu semua nama-nama itu adalah nama-nama dewa. Nama-nama dewa. Kemudian kalau dalam Islam itu disebut dengan Hijriah, tak disebut dengan kalender Muhammadiyah. Mengapa? Karena para sahabat tidak mau umat Islam itu terlalu mengkultuskan berlebih-lebihan Nabi Muhammad SAW.
Maka dipilihlah dimulainya kalender Hijriah itu semenjak kapan Bapak Ibu? Kapan Bapak Ibu? Ada yang tahu? Yang dapat jawab bisa kasih coklat. Kapan Bapak Ibu? Tidak tahu? Bukan dimulai dari kelahiran Nabi, bukan juga dimulai dari wafatnya Nabi, tapi dimulai dari Nabi dengan para sahabat pindah dari mana? Dari Singkil Barat ke Sini. Dari Mekah menuju Madinah. Karena perubahan dunia itu terjadi ketika Rasulullah pindah dari Mekah menuju Madinah. Itulah disebut dengan Hijriyah. Jelas Bapak Ibu? Karena kita ini selama ini memang ya seperti itu yang kita gunakan. Jadi kita itu tak tahu dengan identitas kita, dengan syariat agama Islam kita. Begitu juga dengan hari-hari. Ya. Dari hari Senin sampai selanjutnya itu semua asalnya sebenarnya adalah bahasa Arab. Ya. Yaumul Itsnaini, hari apa artinya itu? Hari kedua. Wahidun ithnani thalathatun arba'atun khamsatun sittatun sab'atun. Hari ketiga namanya Ats-Tsulatsa, maka bahasa kita Selasa. Hari keempat namanya Al-Arbi'ah, maka kita disebut dengan hari Rabu. Hari kelima namanya Khamsah, bahasa kita Kamis. Kemudian hari besar umat Islam itu hari apa Bapak Ibu? Hari apa? Hari Jumat. Makanya waktu saya kuliah di Timur Tengah itu, hari liburnya itu adalah hari Jumat. Hari pertama kerja sekolah itu hari Sabtu. Maka hari pertama di dalam bahasa Arab itu, di dalam kalender Islam itu adalah hari Ahad. Ahad itu asal katanya wahid. Jadi hari pertama itu hari Ahad. Makanya kita semestinya umat Islam ini nyebutnya itu hari Ahad, bukan hari Minggu. Tengoklah agama lain itu, mereka nyanyi ibadahnya hari apa? Minggu. Kalau kita sebenarnya hari Ahad, makanya kita biasakan untuk nyebut kapan kita nak ke pantai? Hari Ahad. Karena hari Minggu itu adalah hari besar agama, bukan orang Islam. Tapi Bapak Ibu, yang kita pakai sehari-hari itu yang memang bukan untuk kita, baik kalendernya maupun hari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kalau hari ini kita berada pada tanggal 3 Sya'ban, berarti kurang lebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan. Nah, ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan Yaumul Zar, Syahrul Zar. Bulan Rajab adalah bulan menanam.
Bulan Sya'ban adalah bulan menyerah. Bulan Ramadan adalah bulan memanen. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Apa yang kita tanam itulah yang kita panen. Kita jangan berharap nak memanen kalau kita tak menanam. Kita jangan berharap nak menyiram kalau kita tak menanam. Maka bulan Rajab kemarin itu kita sudah tanam keimanan kita, tanam mental kita, tanam keilmuan kita, tanam persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban adalah bulan menyerah. Yang sudah kita tanam itu berupa keimanan, mental, persiapan semuanya. Itu tinggal kita siram. Dan bulan Ramadan tinggal kita panen. Apa itu? Dengan kita sudah siap 100%, maka kita sudah memanen pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu di sini sudah siap belum nak masuk bulan Ramadan? Sudah siap? Betul, sudah siap? Sudah ditanam kemarin di bulan Rajab? Sudah disiram? Maka daripada itu kami ngajak kumpul mengadakan tarhib Ramadan supaya kita semua ada persiapan. Para salafus saleh, para sahabat terdahulu, orang-orang terdahulu Bapak Ibu. Jadi 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah selesai Ramadan, selama 6 bulan berdoa tiap hari kepada Allah supaya diterima amal ibadahnya selama Ramadan. Jadi selama setahun itu 6 bulan berharap ketemu Ramadan, 6 bulan setelahnya berdoa supaya diterima amal ibadah. Karena kita berharap supaya Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Jangan sampai kita ini Bapak Ibu tak siap. Ibaratnya kalau sekarang kita sudah ada persiapan, kita sudah berancang-ancang. Ya. Kita sudah persiapan dari sekarang. Jangan sampai Bapak Ibu kita tak siap. Kan kita sering model tuh Pak. Besok ada puasa. Mulailah dia tak siap. Sampai berpesanlah kepada anak-anak dan tetangga, ambil dekat makanan buah-buah besok lagi makan. Kenapa Bapak Ibu itu bisa terjadi? Karena tidak ada persiapan. Nah sekarang kita ini sudah punya persiapan tak? Bapak Ibu sudah siap-siap tak? Ini kapal yang bernama bulan Ramadan ini nanti akan singgah ke Dapur Suket. Sebulan lagi akan siap. Datang nanti, walaupun angin agak kuat, nanti setelah musim timur insya Allah dia akan datang kapal yang bernama Ramadan, KM Ramadan, kapal yang besar. Ibu tak percaya nanti tunggulah sekitar 28 hari lagi nanti ada di pelabuhan. Dan dia akan mengangkut amal ibadah kita sebanyak-banyaknya. Nah dibawanya ke mana? Ke negeri akhirat, jauh lewat dari Mekah, dari Afrika pun lewat, tak tahu, tak nampak ya. Dia akan mengangkut amal ibadah kita itu ke kapal besar ke sebuah negeri namanya negeri akhirat. Maka sebelum kapal itu sampai di pelabuhan Dapur, kita persiapkan dari sekarang.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah persiapan iman. Kalau kita tak punya persiapan keimanan, Bapak Ibu, kita pasti tak suka dengan datang bulan Ramadan. Apalagi yang kerja di laut, apalagi yang kerja di hutan, apalagi yang kerjanya penat. Jadi seolah-olah tak ikhlas dengan datangnya bulan puasa. Bulan puasa itu tak makan, siap-siaplah besok macam mana. Dan kalau puasa pula, jadi harus ada persiapan dari sekarang. Persiapan itu persiapan dengan keimanan. Ada juga Pak orang senang dengan datangnya bulan Ramadan ini, tapi bukan karena keimanan. Sedapnya bulan Ramadan cepalah sikit, sedap jual kue di rumah banyak lagi. Bahkan ada orang sampai stoknya banyak malam-malam bulan puasa. Laris kalau bulan puasa banyak duit. Tapi bukan karena keimanan. Maka persiapan yang pertama untuk datangnya bulan suci Ramadan ini adalah persiapan keimanan. Kalau kita tak punya persiapan keimanan, kita akan lemah semangat. Saya yakin tak suka orang dengan datangnya bulan Ramadan itu, tak senang dia dengan datangnya bulan Ramadan itu. Maka persiapan yang pertama adalah persiapan iman, yaitu persiapan mental. Kalau iman kita lemah, tak kuat, tak semangat, saya yakin. Tapi kalau iman kita kuat, insya Allah semangat. Kata Rasulullah, iman itu kadang-kadang naik, iman itu kadang-kadang turun. Dia kalau naik, kalau kita beramal soleh. Dia turun kalau kita lalai. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngaji terus, usahlah. Kalau bisa dicoba nanti pas liburan, biar anak-anak balik ke rumah, Bapak Ibu pesantren. Coba lah. Nanti kita buat di program macam itu. Di Bapak Ibu merasakan juga betul-betul dari asrama. Kadang-kadang celana dia orang, baju dia orang. Tapi semangat keimanan pasti akan karena kita tak lalai, semangat gitu. Tapi ketika nanti balik ke rumah, ada ustaz, atau dipisah semalam apa salah. Dia kadang-kadang naik, dia kadang-kadang turun. Kalau kita nyambut Ramadan, keadaan iman kita lemah, akan semangat juga. Maka supaya iman itu naik dari sekarang dari bulan Rajab kemarin persiapan. Kalau para sahabat 6 bulan yang lalu sudah persiapan. Nah, persiapan yang harus dimulai dari sekarang itu apa Bapak Ibu? Sering-sering, banyak-banyaklah puasa sunnah. Puasa apa sunnah itu Bapak Ibu? Janganlah kita tuh puasa apa yang paling afdal Ustaz? Ada puasa malam gini, ambil yang jelas-jelas dah. Puasa apa itu? Senin. Kalau tak puasa setiap minggu, 3 kali setiap bulan Ayyamul Bid. Tanggal berapa tuh? 13, 14, 15. Kalau nak kuat lagi puasa, Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Pas pulang tak puasa tu kenduri, puasa lagi, besok libur lagi. Kalau kita sudah mulai persiapan puasa sunnah,
saya yakin tak ada ucapan makanlah besok besok puasa.